Bab 594. Kematian armor emas. Runtuh. Semua ini terjadi dalam sekejap mantra Panglima tertinggi surga dan pria lapis baja emas bertabrakan. Panglima tertinggi surga terkejut, karena dia tidak pernah mengharapkan hasilnya. Dia sangat dekat dengan pria lapis baja emas, jadi dia segera menyadari bahwa pria lapis baja emas itu menderita luka serius. Dan itu bukan hanya satu cedera serius tapi dua. Jika mantranya mendarat, pria berarmor emas itu pasti akan mati. Dia bertindak bukan untuk membunuh tetapi untuk menghentikan pria berarmor emas itu, jadi dia segera menarik serangannya tanpa ragu-ragu. Tapi dari sudut pandang orang luar, pria berarmor emas itu telah menerima serangan dari Panglima tertinggi langit dan terluka parah. Mata Panglima tertinggi surga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menarik mantranya, mundur beberapa langkah, dan menatap pria berarmor emas itu. Tubuh pria lapis baja emas itu gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Semua energi spiritual iblis di tubuhnya telah hilang dan retakan muncul di meridiannya. Saat ini, dia berubah dari naga ganas menjadi serangga. Mendengus itu terlalu menakutkan, itu berkali-kali lebih kuat dari milik Kaisar Iblis. Tidak, itu bahkan tidak bisa digambarkan sebagai berkali-kali. Itu berada pada level yang sangat berbeda. Dia tidak ingin membunuhku, jika dia benar-benar ingin membunuhku, aku pasti sudah mati. Pria berarmor emas itu terluka 2 kali berturut-turut. Seluruh energi spiritual iblis di tubuhnya telah runtuh, wajahnya pucat, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Pada saat ini, luka serius pria lapis baja emas itu sepertinya disebabkan oleh Panglima tertinggi surga, namun Wang Lin sangat dekat dan tahu bahwa mantra Panglima tertinggi surga bahkan belum mendarat di emas pria lapis baja. Mata Wang Lin berbinar dan dia menekan keraguan di dalam hatinya. Saat ini adalah saat terbaik untuk membunuh pria lapis baja emas ini. Tidak peduli mengapa dia menderita luka yang begitu serius, jika Wang Lin tidak membunuhnya sekarang, maka dia bukanlah Wang Lin. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangan kanannya dari drum dan meraih pria lemah berbaju besi emas itu. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin, dan tanpa ragu-ragu, dia membanting pria lapis baja emas itu ke dalam drum iblis. Ketika tubuh pria lapis baja emas itu bertabrakan dengan keras dengan drum iblis, kabut darah keluar dari tubuhnya yang sudah lemah dan dia mengeluarkan seteguk besar darah ke drum iblis. Tangan kanan Wang Lin berisi semua kesedihan di hatinya. Ini adalah serangan terakhir yang akan dia gunakan dalam tahap transformasi jiwa. Dia akan membuang semua kesedihan di hatinya dengan serangan ini. Pada saat pria lapis baja emas bertabrakan dengan drum iblis, semua kesedihan di lengan kanan Wang Lin keluar. Itu menembus tubuh pria berarmor emas dan masuk ke dalam drum iblis. Dong! Drumnya bergema. Pantulan keras itu masuk ke tubuh pria lapis baja emas itu tanpa ragu-ragu. Pada saat genderang berbunyi, pria berbaju besi emas, kepala pelayan emas, tubuh Jiwuksu meledak menjadi kabut berdarah dan berserakan oleh suara genderang. Tubuh pria lapis baja emas itu hancur dan dia meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Bahkan jiwanya hancur oleh suara genderang, sehingga semua jejak dirinya di dunia ini telah hilang sama sekali. 5 dering dari gendang mengambil 1 tangan, 10 dering dari gendang mengambil 2 tangan, 15 dering dari gendang. Yang diambil kali ini adalah nyawanya. Orang yang membunuhnya bukanlah Wang Lin tetapi orang yang melukainya dengan serius. Andai saja salah satu suara itu terdengar,
maka dia tidak akan terluka begitu parah hingga dia bahkan tidak bisa membela diri, dia tidak akan menjadi manusia fana. Namun, kedua dengusan itu menyebabkan pembangkit tenaga listrik negeri setan langit yang sangat terkenal menjadi sia-sia. Kemudian menambahkan kepribadian Wang Lin yang menipu, semua ini mengorbankan nyawanya. Pemuda di atas kapal itu terkejut dan bergumam, "Mati, bagaimana jadinya seperti ini?" Tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan matanya menjadi dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Seolah-olah matanya bisa melihat menembus kota setan langit dan menembus kehampaan. Tapi kemudian dia dengan cepat menundukkan kepalanya seolah tidak terjadi apa-apa. Di alun-alun, Panglima tertinggi surga adalah yang paling dekat dengan Wang Lin. Pada saat ini, dia memandang Wang Lin dan merasakan niat menentang dari Wang Lin. Dia mengungkapkan ekspresi seorang tetua yang memandangi seorang junior yang mengagumi bakat juniornya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia melihat dirinya sendiri dari masa lalu, hidupnya jika dia memilih untuk tidak menyerah saat itu. 7 panglima lainnya memandang Wang Lin dengan perasaan yang sangat kompleks. Fokus mereka bukan pada budidaya Wang Lin, tetapi fakta bahwa dia membunyikan drum sebanyak 15 kali. 15 kali. Ini melampaui semua orang, menjadikan Wang Lin orang yang paling sering membunyikan drum di negeri setan langit. Wakil Panglima telah lama terkejut hingga terdiam. Wakil Panglima tertinggi Xuan menghirup udara dingin dalam-dalam. Kultivasinya, yang telah lama tertahan, berada di ambang terobosan. Ini semua karena suara pembersihan sumsum Wang Lin dan perubahan hatinya yang dialami melalui Wang Lin. Penonton yang sadar tidak lagi memandang Wang Lin dengan keterkejutan di mata mereka, melainkan rasa hormat. Rasa hormat terhadap yang kuat di negeri roh iblis. Di antara para jenderal iblis, terjadi keheningan total. Mo Lihai melihat sosok Wang Lin dan dia tahu bahwa tidak ada ketegangan lagi jika dia menjadi wakil panglima tertinggi. Dering ke-15 dari drum bergema di langit. Meski ada bau darah dalam suara ini, ada juga kesedihan yang tak terbayangkan. Kesedihan menyatu dengan suara genderang dan disebarkan kemana-mana oleh genderang tersebut. Pada saat ini, kilat bergerak seperti ular perak di langit, dan guntur bergema dengan keras. Namun ketika dering ke-15 dari drum muncul, semuanya tampak menyatu. Gemuruh guntur seakan menyerap kesedihan dari suara genderang. Pada saat ini, kesedihan yang tak terbayangkan datang dari guntur dan genderang dan menyebar ke seluruh langit, mempengaruhi seluruh kota setan langit. Dering ke-15 ini bahkan lebih kuat dari gabungan 14 dering sebelumnya. Cincin dari drum ini melambangkan dao Wang Lin, kesedihannya, hati daonya yang utuh, dan jalur kultivasi sejati yang menantang surga. Kesedihan ini, berkat bantuan guntur, bukan lagi kesedihan manusia melainkan kesedihan surga. Semua orang di kota setan langit merasakan kesedihan ini dan tanpa sadar menangis. Di atas perahu, wanita yang memainkan sitar merasakan kesedihan dan mulai memainkan sebuah lagu dengan lembut. Wang Lin mengangkat kepalanya saat dia melihat ke langit dan berbisik, "Saya mempertahankan keterikatan saya. Dao surga adalah jalan menuju surga." Bahkan keluarga kerajaan fana mengatakan bahwa penguasa dunia yang sebenarnya bukanlah raja. Dao surga tidak terbatas, itu meluas ke seluruh alam semesta dan ada di mana-mana. Jangankan negeri roh iblis, bahkan jika itu adalah gua surgawi, dao surga tidak akan berhenti turun.
Karena segala sesuatu di dunia adalah dao surga, jika ada, itu karena dao surga mengizinkannya ada. Dao surga, turunlah. Dao surga biasanya tidak terlihat, dan ketika ia menjadi terlihat dan turun, hanya ada satu nama, pembalasan ilahi. Dengan hancurnya alam surgawi, pembalasan ilahi pun lenyap. Tapi yang hilang bukanlah retribusi surgawi yang sebenarnya, itu hanyalah retribusi surgawi yang diciptakan oleh para surgawi. Pembalasan ilahi yang sebenarnya adalah hukuman dari surga, dan itu tidak akan hilang karena alam dihancurkan. Itu hanya akan muncul pada saat seharusnya muncul. Munculnya seorang kultivator sejati yang menentang surga adalah syarat munculnya Bab 595, Pembalasan ilahi yang paling sederhana. Tidak, di luar negeri roh iblis di gerbang laut roh iblis timur, keadaan benar-benar gelap. Ada titik cahaya di kejauhan yang menerangi sebagian area tersebut. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya datang dari kehampaan dengan kecepatan yang tidak dapat dicapai oleh kultivator atau mantra apapun. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan kecepatan ini, dan itu adalah menurun. Turun sudah menembus batas kecepatan. Bahkan bisa dikatakan sudah tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Dimanapun di alam semesta, hanya dengan sebuah pikiran, ia bisa turun. Awan merah turun dari angkasa. Itu berasal dari kehampaan, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Saat lampu merah ini turun, aura yang akan membuat seluruh kehidupan di alam semesta bergetar mulai menyebar. Di planet Tianyun, Yang Maha Melihat menutup matanya dan mempersiapkan rencananya dalam 200 tahun. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menampakkan cahaya misterius saat dia melihat ke angkasa. Ekspresinya sedikit berubah dan kemudian tangannya membentuk segel. Setelah menghitung beberapa saat, dia mengerutkan kening dan bergumam, pembalasan ilahi telah turun, dengan campur tangan kekuatan surga, saya tidak dapat menghitung semuanya dengan jelas. Tapi saya bisa menghitung bahwa pembalasan ilahi turun ke tanah roh iblis dan ada hubungannya dengan planet saya Tianyun, aneh. Di planet Dalou di Sekte Pedang Dalou, pedang suci Lin Tianhou berdiri di samping tungku pil raksasa, dan matanya bersinar. Pil keberuntungan dasar ini masih memerlukan beberapa pil tambahan, tepat pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengambil satu langkah sebelum benar-benar menghilang dan muncul kembali di angkasa di atas planet ini. Dia melihat lampu merah dengan keterkejutan di matanya. Pembalasan ilahi. Dia mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi ketidakpastian di wajahnya. Setelah dengan hati-hati melihat cahaya itu menghilang, dia bergumam pada dirinya sendiri, pembalasan ilahi turun ke tanah roh iblis, tidak bagus. Mungkinkah sesuatu terjadi pada keserakahan? Alis Ling Tianhou terkunci. Pada saat yang sama di sebuah planet yang sangat jauh dari planet Tianyun. Dari luar, planet ini tampak berlumuran darah. Ini adalah planet darah. Ada paviliun darah di planet darah, dan seorang pria berambut merah dan alis merah sedang duduk di dalamnya. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun dan dia berkultivasi secara diam-diam. Dia tiba-tiba membuka matanya dan cahaya berwarna darah keluar dari matanya. Dia tidak mengangkat kepalanya tetapi diam-diam merasakan gelombang kejut yang tercipta ketika kekuatan langit lewat. Setelah sekian lama, dia menutup matanya. Pembalasan ilahi turun ke tanah roh iblis. Aku ingin tahu bagaimana keadaan anak Kikwe itu. Tidak hanya mereka bertiga,
tapi banyak monster tua yang menyadari pembalasan ilahi ketika ia turun. Tidak ada yang bisa menghentikan turunnya lampu merah. Meski gerbang di Laut Roh Iblis Timur tidak terbuka, lampu merah masih berhasil menembusnya. Di alun-alun kota kekaisaran di negeri setan langit, Wang Lin diam-diam mengambang di sana. Setelah drum berbunyi untuk ke-15 kalinya, domain di dalam tubuhnya mulai mengalami metamorfosis dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tahap ascendan mengharuskan seseorang memiliki energi spiritual surgawi yang cukup dan hati dao mereka agar lengkap. Setelah kedua kondisi tercapai, keduanya akan menyatu, dan perpaduan ini menjadi berpengaruh. Ini adalah dao menghadapi seseorang. Penggabungan ini merupakan benturan antara hati dao dan energi spiritual surgawi seseorang. Tabrakan tubuh dan jiwa, evolusi dari manusia menjadi surgawi. Ini adalah cobaan kematian terbesar untuk mencapai tahap ascendan. Entah tabrakan ini berhasil dan seseorang menjadi seorang kultivator ascendan, atau gagal dan mereka mati. Tidak ada hasil lain. Cobaan kematian. Untuk mencari dao, seseorang harus menghadapi cobaan kematian. Bahkan mereka yang mengembangkan jalur varian tidak dapat menghindari hal ini. Kecuali, seseorang tetap berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa dan tidak pernah mengambil langkah maju. Hati Dao Wang Lin membunyikan drum untuk ke-15 kalinya dan melepaskan semua kesedihan di dalamnya. Hati Dao-nya sedang mengalami metamorfosis cepat menuju penyelesaian. Semua orang di sekitar alun-alun diam-diam merenung. Hanya dalam satu hari, Wang Lin telah membuat mereka mengalami terlalu banyak hal luar biasa, sehingga sosoknya kini terukir di segenap hati mereka. Tepat pada saat ini, kilat dan guntur menghilang dari langit dan warna merah menyala muncul. Dari kejauhan, warna merah ini tak terbatas dan seolah menutupi seluruh langit. Ekspresi pemuda di perahu itu tiba-tiba berubah. Kemudian dia tertawa getir dan berkata, "Sepertinya saya sudah lupa tentang masalah ini, tetapi lelaki kecil ini adalah seorang kultivator. Saat itu saya menghabiskan waktu lama di Danau Naga dan banyak tetua membantu saya. Pada akhirnya, dengan bantuan drum iblis dan waktu beberapa tahun, saya mampu menyembunyikan aura penentang dan tidak menyebabkan pembalasan ilahi. Namun, ini adalah ujian bagi anak ini. Jika dia bisa menahan retribusi ilahi ini, dia tidak akan terpengaruh oleh surga lagi setelah dia mencapai tahap ascendan, dan dari kelihatannya, kekuatan retribusi ilahi ini tidak terlalu besar." Semua orang di kota setan langit memperhatikan perubahan di langit, dan orang-orang di alun-alun benar-benar terkejut dengan hal ini. Lampu merah di langit dengan cepat memadat menjadi sejumlah besar awan merah. Awan merah ini tampak tebal saat melayang di atas kota kekaisaran. Saat Wang Lin berdiri di belakang drum iblis, dia melihat ke langit dan menghela napas dalam-dalam. Dao surga tidak dapat menghentikan hati dao saya, tetapi dapat mengirimkan hukuman untuk menghapus keberadaan saya. Ini adalah pembalasan ilahi. Saya pernah melihat pembalasan ilahi di kota Kilin di lautan setan. Dibandingkan dengan waktu itu, ini jauh lebih kuat. Awan merah berkumpul, dan sesaat kemudian, petir merah mulai berkumpul. Jika petir merah tidak jatuh atau mengeluarkan aura, pemandangan ini akan sangat indah. Pemuda di atas perahu memandangi sambaran petir sebelum menghela nafas lega dan dengan lembut berkata, "Hanya ada dua jenis pembalasan ilahi yang muncul dalam bentuk sambaran petir. Ini tidak mungkin yang kedua yang legendaris, jadi saya 90% yakin ini adalah yang pertama.
yang paling sederhana dari semuanya. Keberuntungan si kecil Wang Lin ini cukup bagus. Wang Lin memandang ke langit. Saat ini, dia mengabaikan segalanya dan hanya fokus pada petir merah di langit. Saya telah mengalami beberapa kali retribusi ilahi dalam 700 tahun kultivasi saya. Saya menarik retribusi ilahi ketika saya menyempurnakan bendera pembatasan. Saya mengubah nasib Li Muwan dan menyebabkan utusan surga turun. Kali ini saya menyimpan perasaan saya yang tersisa dan memutuskan untuk menentang surga sambil terus berkultivasi. Dan ini juga menarik balasan ilahi. Mata Wang Lin tenang, tetapi juga dipenuhi dengan tekad. Awan merah di langit tiba-tiba mulai bergerak dan mengembun seperti orang gila. Langit saat ini seperti laut merah, dan semua ombak mengalir deras menuju pusatnya. Dalam sekejap mata, petir merah di tengahnya mulai bersinar terang, menerangi langit dan bumi. Tak lama kemudian, gelombang raungan yang sepertinya berasal dari binatang purba datang dari petir merah. Kemudian rentetan suara gemuruh datang dari bumi dan bercampur dengan suara gemuruh yang datang dari langit. Saat ini, petir merah turun. Itu seperti meteor yang tiba-tiba jatuh dari langit dan menimpa Wang Lin. Niat membunuh dalam jumlah gila tiba-tiba muncul. Ini adalah niat membunuh dari surga. Niat membunuh dari surga. Kota setan langit yang saat ini sedang mengalami musim panas mengalami es. Alju, kepingan salju jatuh dari langit, dan setiap kepingan salju mengandung niat membunuh dari surga. Petir merah menyambar di salju ini. Hanya ada satu suara yang tersisa di dunia ini, dan itu adalah suara gemuruh yang melambangkan murka surga. Hanya ada satu warna yang tersisa di dunia ini, dan itu adalah warna merah darah dari petir pembalasan ilahi. Hanya ada satu niat membunuh yang tersisa di dunia ini, dan itu adalah niat membunuh dari surga, yang lebih kuat daripada niat membunuh yang didapat seseorang setelah membantai miliaran orang. Surga ingin membunuh seseorang. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, dan matanya mengeluarkan cahaya terang saat lebih dari 3.700 segel kehidupan tiba-tiba berkumpul di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menamparkan tasnya, menyebabkan bendera pembatasan muncul. Dengan satu guncangan, sejumlah besar gas hitam muncul di sekujur tubuhnya, dan ada banyak batasan yang muncul di dalam gas hitam tersebut. Tidak peduli betapa marahnya langit, mereka tidak dapat menghapus keberadaanku. Saat Wang Lin tertawa, dia menunjuk ke arah petir merah di langit. Pada saat ini, Wang Lin anggun seperti matahari dan bulan, rambut dan pakaiannya berkibar tertiup angin, dan matanya menampakkan aura pantang menyerah. Mendengar komentar ini, dia adalah pria yang gigih. Dengan satu ujung jarinya, gas hitam di sekelilingnya menyerbu ke langit. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya di dalam gas hitam membentuk tornado hitam yang menyambut pembalasan ilahi. Petir merah turun dan bertabrakan dengan tornado hitam. Pada saat ini, ledakan yang tak terbayangkan bergema dan bergemuruh di seluruh daratan. Telinga banyak orang di kota setan langit berdarah dan tak terhitung banyaknya orang yang pingsan karena syok. Penonton di sekitar alun-alun pun mengalami nasib serupa. Meskipun kondisi para jenderal iblis lebih baik, energi spiritual iblis mereka beredar di seluruh tubuh mereka tanpa kendali mereka. Seolah-olah tubuh mereka akan roboh karena suara ini jika mereka tidak melakukan ini. Hanya Panglima tertinggi yang dengan tenang melihat pembalasan ilahi. Tornado hitam yang terbuat dari batasan yang tak terhitung jumlahnya berbenturan dengan petir merah tanpa ragu-ragu. Pada saat ini,
Seolah-olah ada tangan raksasa yang baru saja menghancurkan tornado hitam tersebut, menyebabkannya runtuh. Petir merah menembusnya dan membelahnya menjadi dua seperti pedang tajam. Tornado itu runtuh dan semua batasannya hancur berantakan. Langit ingin membunuhku, tapi aku ingin menghancurkan surga. Tubuh Wang Lin mengeluarkan aura yang menakjubkan. Pada saat petir merah melanggar batasan, dia tiba-tiba mengangkat jarinya dan menggunakan jari kematian. Ini bukan hanya satu jari kematian, tapi 100. Tangan kiri Wang Lin menyentuh tas pegangannya dan sejumlah besar batu giok surgawi mengalir keluar, membentuk bukit kecil di bawah kakinya. Wang Lin berdiri di atas bukit kecil dengan genderang iblis di belakang punggungnya. Saat dia melihat ke langit, sejumlah besar energi spiritual surgawi memasuki tubuhnya melalui kakinya. 100 jari kematian menyatu menjadi satu, berubah menjadi sinar cahaya hitam yang panjangnya lebih dari 30 kaki, dan menyerang langsung ke arah petir merah. Saya berani menentang langit untuk terus berkultivasi, dan menjaga perasaan saya yang tersisa berarti saya ingin berperang melawan langit. Pembalasan ilahi, bahkan jika kamu dapat menghancurkan tubuhku, kamu tidak dapat menghancurkan hati daoku. Mata Wang Lin berbinar, dan saat ini, cahaya dari matanya menembus petir merah dan langsung memasuki awan merah. Guntur yang lebih keras bergema di langit seolah menjawab dao Wang Lin. Bab 596. Kekuatan surga. 100 jari kematian menciptakan sinar kematian saat mereka menerobos langit dan bertabrakan dengan petir merah. Kemudian guntur yang lebih keras lagi menggema di langit. Pada saat ini, seluruh langit bergetar seolah-olah akan terbalik. Jari kematian menyerap kekuatan hidup dan mengubahnya menjadi kehancuran. Pada saat jari kematian bertabrakan dengan petir merah, ia telah menyerap banyak nyawa, namun masih belum bisa menandingi petir pembalasan ilahi. Di bawah kekuatan petir merah, cahaya hitam dari jari kematian dengan cepat menghilang hingga benar-benar hilang. Petir merah terus turun, tapi warnanya sedikit lebih redup dari sebelumnya. Rambut Wang Lin tertiup angin saat dia melihat petir merah dengan tatapan pantang menyerah. Dia memutuskan untuk melepaskan semua segel kehidupan yang melindunginya dan mengubahnya menjadi lebih dari 3.700 helai energi pembantaian. Tangan kanannya menunjuk ke langit dan energi pembantaian berkumpul di tangannya. Lebih dari 3.700 helai energi pembantaian mengalir keluar seperti badai. Saat Wang Lin berdiri di dalam badai ini, matanya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Membunuh. Dengan satu teriakan, energi pembantaian di tangannya dengan cepat mengembun. Dari lebih dari 3.700 helai menjadi satu, ia berubah menjadi naga hitam, naga pembantaian. Mata Wang Lin memerah. Dia tidak hanya memiliki niat membunuh, dia juga memiliki hati yang membantai. Dia bukan tipe orang yang memiliki niat membunuh terhadap surga, tapi ini cukup untuk membuatnya menjadi jenius di generasi ini. Seorang jenius sejati. Wang Lin memiliki kepribadian yang bersedia melakukan apapun yang diperlukan. Tidak masalah apakah Anda adalah surga atau dao surga. Jika kamu ingin membunuhnya, maka dia akan membunuhmu tidak peduli siapa kamu. Dengan hati yang membantai dan niat membunuhnya, naga yang dibentuk oleh energi pembantaian itu sepertinya mendapatkan kehidupannya sendiri. Naga ini mewakili niat Wang Lin untuk menentang surga. Pembantaian. Naga itu mengaum dan langsung melahap petir merah itu. Bahkan pembalasan ilahi dari surga tampak redup pada saat ia dimakan oleh naga.
Namun pembalasan ilahi adalah hukuman dari surga, dan itu membawa niat membunuh dari surga itu sendiri. Meskipun naga pembantai itu kuat, itu masih belum cukup. Naga itu roboh, namun keruntuhannya menyebabkan petir merah semakin redup dan ukurannya mengecil. Raungan naga masih bergema di langit saat petir merah menembus naga dan menyerang langsung ke arah Wang Lin. Saat petir merah turun, rambut Wang Lin mulai berkibar dengan cara yang aneh, dan cahaya hitam yang aneh muncul di jari telunjuk kanannya. Jari iblis. Lampu merah di mata Wang Lin menghilang dan digantikan oleh cahaya yang hanya ada di mata iblis. Semua energi spiritual surgawi di tubuhnya bergerak gila-gilaan saat berubah menjadi energi spiritual iblis. Pada saat ini, bukit kecil batu giok di bawah kaki Wang Lin, yang sebelumnya berwarna putih susu, kini mulai berubah menjadi hitam seolah-olah tinta hitam dituangkan ke atasnya. Dalam sekejap mata, seluruh tumpukan kecil batu giok langit berubah menjadi hitam pekat. Semua energi spiritual surgawi di dalamnya telah sepenuhnya diubah menjadi energi spiritual iblis. Jari iblis terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan jika si Tunan datang ke sini secara pribadi dan menggunakan jari iblis, itu tidak akan lebih kuat dari yang digunakan Wang Lin saat ini. Ini karena Wang Lin tidak hanya mengubah energi spiritual surgawi di tubuhnya tetapi juga semua energi spiritual surgawi di bukit kecil batu giok surgawi di bawah kakinya menjadi energi spiritual iblis yang tak ada habisnya. Apa yang ada di dalam cahaya hitam di ujung jarinya bukan hanya energi spiritual iblis tetapi juga daunnya. Tidak masalah apakah itu dao surgawi atau dao iblis, ini berisi sifat menantang yang dimiliki Wang Lin terhadap es. Urja di dalam hatinya, cahaya hitam juga mengandung keterikatan yang kuat, keinginan Wang Lin untuk menjaga perasaannya yang tersisa terhadap Limuan, dan keberaniannya untuk menentang surga. Itu juga berisi tekad dan sifat pantang menyerah sejak dia masih manusia fana yang mengalami banyak bencana dan melewati bahaya yang tak terhitung jumlahnya saat dia menjalani jalur kultivasinya sendiri. Jari ini menggerakkan hati semua orang. Lampu hitam menyerbu lampu merah. Pada saat ini, dunia seolah-olah telah kembali ke masa kekacauan primordial. Yang merah adalah langit dan yang hitam adalah bumi. Warna merah melambangkan pembalasan ilahi, dan warna hitam melambangkan niat yang menentang surga. Tabrakan merah dan hitam sangat menggemparkan, dan pada saat ini, seluruh kota setan langit bergetar. Gempa juga menjalar ke pegunungan dan dataran di sekitarnya. Suara ledakan datang dari dalam tanah seolah-olah ada banyak bom yang meledak di bawah tanah. Kekuatan yang tak terbayangkan tercipta dari ledakan ini, menyebabkan seluruh alun-alun runtuh sepenuhnya. Semua tribun di sekitarnya juga runtuh, menyebabkan banyak orang terbang. Semua jenderal iblis dengan cepat mundur seolah-olah mereka akan terjebak dalam hal ini jika mereka terlambat satu langkah. Semua ekspresi Panglima tertinggi berubah dan mereka mundur, kecuali Panglima tertinggi langit. Dia yang paling dekat, dan dia melihat segalanya sebelum menghela nafas. Kemudian dia menyentuh tasnya dan mengeluarkan botol giok. Dia menatap botol giok itu dengan penuh makna sebelum melemparkannya ke Wang Lin dan pergi. Di langit di atas Wang Lin, warna merah dan hitam saling meniadakan. Dengan kekuatan bendera pembatasan, 100 jari kematian, lebih dari 3.700 naga pembantai yang diisi dengan hati pembantaian Wang Lin, dan batu giok langit yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi energi spiritual iblis untuk menciptakan jari iblis paling kuat yang pernah diciptakan Wang Lin,
merah cahaya akhirnya dinetralkan setelah semua mantra ini digabungkan. Saat lampu merah menghilang, tanah berhenti bergetar dan segalanya tampak kembali normal. Namun saat ini, kepanikan dari banyak orang di kota setan langit menciptakan suasana menyedihkan yang mengelilingi seluruh kota. Saat petir merah menghilang, wajah Wang Lin sangat pucat. Dia menangkap botol giok yang diberikan Panglima tertinggi surga kepadanya. Ada satu pil di dalam botol, tapi dia tidak meminumnya. Dia menatap ke langit dengan ekspresi serius. Wang Lin tidak percaya bahwa surga hanya akan mengirimkan satu sambaran petir pembalasan ilahi ketika ia ingin membunuh seseorang. Pemuda di atas kapal itu juga memandang ke langit dengan ekspresi serius. Ada bekas keterkejutan di wajahnya. Awan merah tidak menghilang, tetapi tidak ada reaksi keras, seolah semuanya sudah tenang. Namun ketenangan ini menciptakan tekanan tak kasat mata yang menyelimuti langit dan bumi. Ini, ekspresi pemuda itu berubah drastis. Dia tidak bisa lagi menjaga ketenangan seperti sebelumnya, dan dia mengambil satu langkah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di langit di atas kota kekaisaran. Ketika dia begitu dekat dengan awan pembalasan ilahi, kulit kepalanya tidak bisa menahan mati rasa. Kali ini sepertinya segalanya menjadi tidak terkendali. Pria muda itu tersenyum pahit. Hampir pada saat dia muncul, tangan kanannya terulur ke arah Wang Lin. Dia akan membawa Wang Lin keluar dari kota kekaisaran untuk menjalani pembalasan ilahi. Jika pembalasan ilahi adalah apa yang pertama kali dia pikirkan, maka dia tidak akan begitu khawatir, tetapi saat ini pembalasan ilahi ini memberinya firasat buruk. Saat dia hendak mengulurkan tangan, dia tiba-tiba berhenti sebelum melihat ke langit. Dia tersenyum pahit dan berpikir, karena makhluk kecil ini telah dikurung oleh pembalasan ilahi, saya tidak memiliki kemampuan untuk memindahkannya. Kemudian pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan tanpa ragu sedikit pun membuka tangannya. Tubuhnya berkedip. Ketika dia berubah dari satu menjadi dua menjadi 4, dan dalam sekejap berubah menjadi 8 orang. 8 pemuda identik dengan cepat pindah ke 8 kota di sekitar kota kekaisaran dan mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar untuk segera memindahkan semua penduduk. Mantra ini sangat sulit. Bahkan untuk orang ini, dia harus menggunakan beberapa teknik rahasia untuk hampir tidak bisa melakukan ini. Saat dia selesai melakukan semua ini, langit tiba-tiba berubah. Awan merah di langit dengan cepat berkumpul di atas kota setan langit. Kemudian rasa keagungan datang dari awan merah sebelum menutupi seluruh kota. Pemuda itu berada di langit di luar kota, dan ketika dia menyadari keagungan ini, ekspresinya berubah sekali lagi. Inilah kekuatan surga. Tanpa ragu-ragu, dia segera mendarat di tanah. Dia tersenyum pahit dan berkata, kekuatan surga telah muncul, saya ingin tahu apakah nenek moyang akan muncul. Berdiri di atas alun-alun yang hancur, Wang Lin menatap ke langit. Sifat pantang menyerah di matanya tidak berubah sama sekali. Hukuman kedua dari surga turun. Kali ini pembalasan ilahi muncul dalam bentuk kekuatan surga. Kekuatan langit, apa yang disebut dengan kekuatan surga. Kekuatan surga adalah kekuatan surga. Saat kekuatan langit bergerak, semuanya hancur. Saat kekuatan langit bergerak, langit berubah warna. Saat kekuatan langit bergerak, tidak ada makhluk yang boleh menolaknya. Anda harus menyerah di bawah kekuatan langit. Tertekan di bawah langit dan serahkan kekuatannya.
Inilah kekuatan surga. Saat langit turun, tekanan kuat datang dari langit. Awan merah besar di langit turun 1 inci. Penurunan 1 inci ini menyebabkan kotak yang sudah hancur itu meledak di mana-mana. Gelombang kejut yang diciptakan oleh ledakan tersebut bahkan tidak menyebar sebelum dipaksa masuk ke dalam tanah oleh tekanan ini. Di bawah kekuatan langit, gelombang kejut tidak memiliki kualifikasi bahkan untuk menimbulkan debu. Wang Lin hanya merasakan tubuhnya menjadi berat seolah ada jutaan pound menekan di atasnya. Dia bisa mendengar suara ledakan tajam keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin memiliki ilusi bahwa dia sedang diperas oleh dunia itu sendiri. Ini adalah perasaan yang sama ketika dia berkultivasi di bawah tekanan vena roh di sekte pemurnian jiwa. Saat itu budidayanya terbuang sia-sia dan dia mengalami kemunduran menjadi manusia biasa. Tak lama kemudian, kekuatan langit bergerak sekali lagi, dan semua awan merah turun sekali lagi. Kali ini tekanannya semakin meningkat dan semua istana di sekitar alun-alun runtuh menjadi potongan-potongan kecil. Keruntuhan semacam ini menyebar dengan gila-gilaan dengan Wang Lin sebagai pusatnya, dan kekuatan langit perlahan turun. Hampir dalam sekejap, sebagian kecil istana kekaisaran mulai runtuh. Kaki Wang Lin tidak bergerak sama sekali. Aura yang kuat dan pantang menyerah meledak dari tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya saat dia melihat awan merah di langit dan dengan lembut berkata, "Saya tidak akan menyerah." Semburan guntur datang dari awan merah yang mulai turun lagi. 1 inci, 1 inci, 1 inci. Kali ini ia turun 3 inci berturut-turut, dan kekuatan langit pun runtuh. Bumi mengeluarkan suara seolah tidak mampu menahan tekanan lagi. Semua bangunan di istana kekaisaran hancur karena tekanan ini. Kota kekaisaran negeri setan langit yang berdiri selama bertahun-tahun semuanya berubah menjadi debu kecuali drum iblis. Pada saat ini, seolah-olah langit telah runtuh. Inilah kekuatan surga. Seseorang harus menyerah di bawah kekuatan surga. Jika kamu tidak menyerah, maka kamu akan dihancurkan sampai mati oleh kekuatan surga. Jika surga ingin membunuh, maka kamu harus mati. Saat kota kekaisaran berubah menjadi reruntuhan, semburan kemarahan keluar dari bawah tanah. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.